Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani dimanapun Anda berada? Jumpa lagi dengan saya, tentunya masih di channel Bang Hari Bastara. Sahabat tani, pembahasan kita kali ini adalah tentang cara menanam jagung dengan menggunakan metode tanpa olah tanah. Sahabat tani, inilah kondisi tanaman jagung kami yang kami lakukan penanganan dengan menggunakan metode TOT ataupun tanpa olah tanah. Dan kebetulan lahan yang kami miliki ini adalah di lahan persawahan. Ini sebetulnya lahan persawahan, namun karena saya merasa lebih suka menanam jagung, sehingga meskipun ini di musim tanam ini, seperti yang sahabat tani lihat di sebelah ini, di sebelah lahan kami ini adalah lahan persawahan. Ini yang sudah dilakukan pembajakan. Di situ semai untuk padinya. Ini yang di sebelah ini adalah tanaman jagung punya tetangga yang nampaknya kurang terurus dengan baik sehingga pertumbuhannya kurang maksimal. Namun saya pribadi, sahabat tani, lebih senang menanam jagung. Makanya di lahan saya ini, meskipun ini pada waktu musim tanam padi pada umumnya, namun saya tetap lebih memilih menanam jagung. Dan yang saya praktekkan di sini adalah dengan menggunakan metode tanpa olah tanah. Sahabat tani, seperti yang terlihat, ini umur jagung saya ini sudah berumur kurang lebih 35 hari. 35 hari di lahan yang tidak begitu luas, di lahan yang hanya 1/4 hektar. Saya tanam dengan metode tanpa olah tanah dengan jarak tanam 70 kali 20. Sahabat tani, sering kali saya ingatkan bahwa bila kita ingin menanam jagung di lahan persawahan, kita harus melihat kondisi ataupun memperhatikan kondisi lahan kita, supaya kita bisa pastikan bahwa kondisi lahan yang akan kita gunakan adalah lahan yang nantinya kita bisa mengatasi air ketika ada air datang, karena di lahan persawahan. Nah, ini kita siapkan drainase. Ini drainasenya lebih bawah dan kondisi lahan kami ini lebih atas, jadi ketika kemarin ada turun air hujan dan berbarengan dengan air irigasi yang mengalir, tanaman jagung kami ini tetap aman. Nah, ini teman-teman, ini tampilan bagian bawah
Ini yang sama saya tanam dengan menggunakan jarak tanam kurang lebih 70 kali 20 cm. Ini masih terlihat bonggol dari sisa tanaman jagung musim yang lalu. Karena pada penanaman kali ini saya tidak bisa menggunakan tali, tidak bisa lurus betul. Kami hanya menggunakan ataupun mengikuti pada baris yang sudah ada pada tanaman sebelumnya. Baik teman-teman, kita lihat ataupun saya tunjukkan yang di sebelah sini. Dari arah sebelah sini, ini saluran irigasi, yang ini merupakan drainase. Nah, ini meskipun di sebelahnya banyak air, namun tanaman jagung kita ini tetap aman karena tidak akan tergenang oleh air. Jadi sahabat tani, kenapa saya lebih suka menanam jagung daripada padi? Pada tahun-tahun yang lalu memang saya selalu menanam padi. Namun kalau di daerah kami ini, karena penanaman padi di sawah itu sangat tergantung dengan saluran irigasi, maka dalam 1 tahun itu hanya bisa dilakukan penanaman padi 2 kali. Namun pada 1 tahun terakhir ini saya coba untuk menanam jagung, dan alhamdulillah saya dapat menanam jagung panen 3 kali dalam 1 tahun. Ini pada umumnya baru membajak di lahan persawahan sebelah tanaman jagung saya ini baru membajak, namun tanaman jagung saya sudah berumur 35 hari. Maka diperkirakan nanti pangkling padi mereka musim baru berumur 2 bulan, kami sudah dapat panen jagung di musim ini. Jadi itulah teman-teman keuntungan yang menjadi pertimbangan saya kenapa saya memilih menanam jagung daripada menanam padi. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada sahabat tani, keuntungan kita menanam jagung di lahan persawahan dengan menggunakan metode tanpa olah tanah. Yang pertama, kita menghemat biaya pengolahan lahan. Kita bisa menghemat karena kita tidak perlu mengolah lahan, tidak perlu membajak. Langsung kita tanamin lahan kita. Yang kedua, ketika ada curah hujan terlalu tinggi, itu air yang masuk ke lahan kita bisa cepat habis, bisa kering dengan tuntas. Tetapi kalau lahan kita itu diolah, dibajak dengan halus, itu berdasarkan pengalaman kami ketika turun hujan itu akan menyimpan air hujan, sehingga pertumbuhan tanaman jagung akan terganggu. Tapi dengan kita menggunakan sistem TOT tanpa olah tanah, seperti yang sahabat tani lihat di bagian bawah ini pun, ini kondisi tanahnya terbebas dari genangan air. Nah, ini pada 4 hari yang lalu baru saja saya lakukan pemupukan yang kedua. Nanti pada umur 40 hari, kurang lebih 5 ataupun 1 minggu lagi, insya Allah akan kami lakukan pemupukan yang ketiga. Baik sahabat tani, demikian perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi
di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.